Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sumatera Timur, Wianto Legidongga, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dewan Wanita Rambu, Pimpinan APD, Pak Asisten, Camat yang baru, Camat yang lama, Kapolsek, Babinsa, para lurah, kepala desa, di Army ada juga di sini. Tadi waktu bilang Ketua Tim Penggerak PKK bilang saya dan Bupati juga sebagai anggota di Army, saya lihat lirik Pak Camat begini. Kepala desa, kepala lurah, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, jajaran tadi, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang baru yang lama, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kelurahan, maka kita semua yang hadir. Hari ini kita mengikuti acara serah terima jabatan sekaligus pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK. Tetapi sebelum saya sampaikan, pidato saya, sambutan saya mengucapkan terima kasih kepada camat yang lama sudah berbuat untuk kamera ini. Banyak hal yang sudah dilakukan, banyak capaian yang sudah dilakukan, tapi juga kita harus mengakui ada yang perlu ditindaklanjuti, diperbaiki seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa harus ada serah terima lagi? Sudah dilantik. Ya, dalam aturan birokrasi, seseorang yang akan melaksanakan tugasnya, dia harus mengambil alih, men-take over semua kewenangan yang ada sebelumnya pada pejabat yang lama, pada pejabat yang baru. Oleh karena itu hari ini kita laksanakan. Serah terima itu dikandung maksud juga, bukan hanya sekedar sebagai legal formal, tidak. Tetapi pada saat yang sama juga kita mau lihat, ya, legitimasi formal, apakah itu juga diikuti dengan legitimasi sosial kultural dari pejabat yang baru? Itu juga harus kita pahami, kita mengerti. Dan kalau tadi kita sudah lakukan secara legal formal, semua dengan berita acara, fungsi administrasi berjalan, dan pada saat yang sama, saya pikir juga hari ini hadir lengkap para lurah, kepala desa hadir juga hari ini untuk bagaimana mengikuti dan beberapa instansi sektor kecamatan, dan ada TNI, ada polisi. Oleh karena itu bagi saya, ya, camat hari ini harus bisa memastikan bahwa semua potensi yang ada, semua kewenangan yang ada bisa dioptimalkan sedemikian rupa, bisa menyelesaikan berbagai persoalan, menindaklanjuti yang sudah berhasil, dan memperbaiki atau meningkatkan yang masih perlu perbaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, camat itu posisinya strategis. Betapa tidak ada 4 ribuan PNS di Republik Sumber Timur ini, ya, Kabupaten Sumber Timur. Hanya 22 orang saja yang jadi camat. Dan berbahagialah kalau orang pernah mengenyam jadi camat. Apalagi hari ini dua-duanya, ya, baik camat yang lama maupun camat yang baru, rekam jejak karir birokrasi yang bagus. Pernah jadi lurah di tempat yang sama, Perliu, ya, menjadi camat di Canberra sama lagi, ya, dan mudah-mudahan rekam jejak itu juga bisa mendatangkan kebaikan bagi keduanya. Karena yang berbicara ini juga pernah jadi lurah Perliu, jadi camat. Nah, tidak ada kebetulan di kolong langit ini, tidak ada yakini sudah itu. Tetapi harus mantapkan bahwa mimpi kita, ketika kita ditempatkan oleh atasan, oh ini kepercayaan, saya harus memberikan harga yang pantas terhadap kepercayaan itu. Harus begitu. Kita juga mengangkat dari lurah dulu, sekcam di sini, ya, dulu lurah di Bangga, ya, parkir sebentar di kecamatan, ya, sekarang jadi sekcam. Berikan harga yang pantas.
Karena bukan tidak mungkin. Ya, eselon 3B itu saat ini dalam masa kepemimpinan saya hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga bisa melihat bahwa ada pejabat-pejabat yang dulunya eselon 3B harus parkir dulu di 3A baru berproses naik ke eselon 2B. Sekarang tidak. 3B langsung naik kepala dinas eselon 2B. Orang bertanya, kenapa begitu? Karena memang sudah layak dan pantas, loyalitas, dedikasinya, integritasnya bisa kita pertaruhkan, naik. Buktinya apa? Ya kepala kertas, eselon 3B, tak, naik. Jadi seperti itu. Kepala dinas kesehatan, dia tahu kepala dinas, naik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, semua yang sudah diberi kepercayaan itu bekerja dengan baik. Ya tahu. Ada kepala bidang di belakang juga, Pak saya kira boleh dari mana semua Adi, ya, Pak Yudi dan Pak eselon 3B kerja baik-baik, fashionnya memang di pariwisata beliau. Saya senang, bagus, ya toh. Saya punya mimpi besar juga untuk dia, karena dia punya kemampuan yang cukup bagaimana sesungguhnya untuk bisa menantang. Karena sekarang ini menjadi sektor kita di bidang pariwisata. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh camat yang baru, ya, dengan jajarannya, saudara-saudara sekalian bisa menempatkan diri itu dengan baik, mengoptimalkan sedemikian rupa kepercayaan itu sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mengapa juga camat itu adalah kedudukan yang strategis? Karena dia mempunyai kewenangan yang cukup, berdasarkan tupoksinya dia bersifat atributif, melekat. Karena tupoksi itu, karena kewenangan camat itu. Tapi pada saat yang sama dia juga mempunyai kewenangan yang sesungguhnya bukan kewenangan camat, tetapi didelegasikan oleh atasan. Dalam hal ini menjadi kewenangan bupati, didelegasikan kepada camat untuk melaksanakan. Ya. Jadi di samping yang bersifat atributif yang melekat pada dirinya, tupoksinya, tetapi ada juga kewenangan yang sifatnya delegatif yang tidak bisa dilaksanakan oleh bupati secara langsung karena jangkauan pelayanan yang begitu luas, maka didelegasikan kepada camat. Oleh karena itu kita berharap dengan sungguh karena kewenangan yang cukup ini bisa dioptimalkan sedemikian rupa. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa saya harus datang untuk secara terima? Saya harus pastikan bahwa pelaksanaan berjalan dengan baik dan pesan harus sampai kepada pecamat dan masyarakat. Pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, persoalan di Sumba Timur banyak yang perlu penanganan secara serius yang tidak bisa dilaksanakan dengan biasa-biasa saja, tidak bisa. Persoalannya luar biasa, cara berpikirnya luar biasa, kerjanya juga harus luar biasa. Jadi tidak bisa kerjanya masuk jam 7 ya atau jam 8 masuk, ya setengah 3 tong pulang. Mau habis tidak habis kerjaan, mau masyarakat ada tidak ada, beli. Kan sudah jam Anda bisa. Kalau kerjanya begitu tidak bisa. Saya yakin, hakul yakin bahwa tidak mungkin selesai. Oleh karena itu, Pak Lurah, Bapak Desa, mereka semua RT, RW dukung sepenuhnya. Kenapa saya sampaikan demikian? Persoalan kita hari ini adalah persoalan di bidang kesehatan, ya, stunting gizi buruk. Tadi saya lihat sini ada turun 31 ya, ya dari 74 turun berapa? 13, 74 jadi 61, ya toh? Per Juni, ya toh? Gizi buruk kurang turun juga. Tapi jangan salah, bumil cake-nya naik. Bapak kasih tahu saya bumil cake dari bumil cake itu dari bumil cake dari 16 naik 22 tambah 6 orang, ya. Nah, bukan persoalan dia baru lama ini kampus, ya, bukan hanya kampus, dinas itu dinas, ya, dengan masyarakat. Kenapa saya sampaikan terus dan terus? Pasti Bapak Ibu yang pernah ikut di apa ini bupati ngomong stunting terus, tidak ada referensi lain, tidak ada. Karena itu persoalan krusial kemanusiaan yang nanti kalau kita tidak tangani, kita harus pastikan bahwa Sumba ini tidak bisa terlahir dari itu yang mau stunting itu, mau bisa bersaing. Karena otaknya kecil, ketehu ini terpaham, tidak ada orang bisa jadi
Kapolsek ini kalau dia tingginya 145, dia tuh 121, tidak bisa. Sekarang ini masuk polisi sudah 165, sudah 165. Kan dulu kita masih 158, 160 masih bisa dulu zaman kita. Kan saya di tes polisi juga dulu. Kenapa Bapak Ibu? Ya, itu baru dia punya fisik, belum dia punya otak. Ya, otak jangan lagi, jangan lagi karena otak harus dia harus pintar macam Erik sana itu Dr. Erik baru bisa. Kenapa saya sampaikan demikian Bapak Ibu saudara sekalian? Karena semua itu membicarakan itu. Presiden Jokowi omong tentang itu, ya. Panglima TNI omong tentang stunting, Kasat omong, Kapolri omong, ya. Menteri Hukum dan HAM omong, ya. Menko semua omong, Gubernur omong, Bupati omong, Camat harus omong, Lurah harus omong, Kepala Desa harus omong, RT harus omong, Kepala Keluarga harus omong, begitu. Sehingga kalau diomongkan itu, oh ini menjadi persoalan serius, ini persoalan bersama, ini menjadi musuh bersama, harus begitu. Jadi saya berharap yang sungguh penimbangan di bulan Agustus ini Camat harus ya sudah mulai tanggal 1 itu mudah-mudahan turun, ya. Karena dulu di bawah kepimpinan kami dulu hampir 20% di 2021 dulu, ya. Sekarang tinggal 13,3% yang data yang liris, tapi Dinas Kesehatan bilang sudah 12,2% menurut. Mudah-mudahan dia turun lagi Bapak Ibu. Kenapa harus turun? Karena Presiden Jokowi bilang kita 14% secara nasional, kita sudah melampaui. Tapi Pak Victor Laskoda tanda tangan kami para bupati wali kota pada waktu itu 10%. Jadi kita masih kalah 2,2%. Jadi harus kejar supaya 10%. Tapi bagi saya bukan karena Pak Presiden om atau gubernurnya om, bukan. Karena yang dipahami oleh beliau mereka itu sama juga yang kita pahami bahwa berkaitan dengan keprihatinan satu kata terhadap persoalan kemanusiaan ini. Ya. Oleh karena itu saya berharap dan sungguh Pak Camat, semua ISK, saya minta Bapak Kapolsek Babinsa bantu benar-benar supaya pastikan semua itu ya target itu harus 100%. Tidak boleh, tidak ada yang tidak berketimbang. Harus 100%. Apapun alasannya harus 100%. Kalau memang harus bawa juga timbangannya ke rumah karena ada sakit atau ada apa, pastikan. Jangan ragu, jangan bilang nanti kalau kita timbang dia termasuk ya, jadi stunting, dan apa. Bagi saya lebih baik kita tahu awal memang daripada kita harus menyembunyikan itu, menyimpan sesuatu yang tidak baik dan pasti berakibat fatal. Baik bagi masyarakat tersebut, individu tersebut maupun bagi pemerintah. Itu yang berkaitan dengan persoalan bidang kesehatan. Yang berikut juga Bapak Ibu saudara sekalian, saya sudah mencanangkan 10 Juli yang lalu ada OP3T. Saya berharap bahwa di Canberra ini tentu sudah dilaksanakan. Ya, saya berharap dengan sungguh sudah diketahui. Saya berharap dengan sungguh 10 Oktober sudah selesai semuanya. Tidak boleh ada lagi yang belum. Kenapa tidak boleh ada yang belum? Karena kita sudah bersepakat bahwa 10 Oktober itu kita close dan kita memastikan jumlah populasi ternak di Sumba Timur ini seperti apa dan klasifikasinya seperti apa, betinanya berapa, betina produktifnya berapa, betina yang tidak produktif lagi berapa, sehingga dasar itu menjadi kebijakan kita untuk mengambil keputusan memberikan izin untuk mengantar pulau. Karena kebijakan kita hari ini adalah menutup ya untuk betina yang produktif di antar pulau. Karena kalau kita mengantar pulau kan betina produktif, sama aja kita jual pabriknya, ya, sama kita jual pabriknya. Dan kebijakan setelah 2021 sampai dengan saat ini terjadi peningkatan populasi ternak saat ini kurang lebih hampir 5% menaikkan populasi ternak, ya. Dan data itu untuk sementara saya tanya ke Dinas Peternakan, dia sampaikan terjadi peningkatan yang signifikan saat ini. Oleh karena itu, saya berharap dan sungguh ini menjadi perhatian kita. Yang berikut, kita juga tahu Bapak Ibu banyak persoalan kita saat ini. Tentu untuk menyelesaikan persoalan ini kita butuh
ya sejumlah kemampuan dana tentunya. Kebijakan pemerintah pusat hari ini Bapak Ibu ya sudah sangat jelas peruntukan, alokasi anggarannya sudah jelas. DAU itu ada block grant, ada specific grant. Specific grant diperuntukkan untuk pendidikan kesehatan, PU irigasi, PU air bersih dan sanitasi. Di luar itu tidak boleh di DAU itu. Bagaimana cara untuk kita menyelesaikan persoalan yang banyak? Ya kita menggali potensi yang ada melalui PAD. Salah satu sumber PAD kita adalah pajak dan retribusi, yaitu PBB salah satu. Saya lihat di sini ini baru 5%. Sekarang sudah Agustus, ya sudah Agustus saat ini. Dari 1.447 itu, ya baru realisasinya 81 juta, 5,68%, 5,65. Masih sisa 1.366. Harapkan pecamat tidak ada yang tidak bisa, semua bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak ada yang tidak bisa? Karena saya juga pernah menjadi lurah, saya juga pernah menjadi camat. Itu tergantung kiat-kiat kita. Kalau saya dulu Bapak Ibu saudara sekalian, dulu masih kepala dinas Pendanya itu Ayah Rahmadi. Saya lurah dulu tahun 91. Ya, kita dikasih kesempatan untuk bagaimana caranya supaya uang ini tidak pergi kemana-mana. Kita buat dulu itu kotak macam kotak tabungan itu, kotak besi. Yang pegang itu ini apa? Itu kuncinya lurahnya. Yang pegang itu ini kotaknya itu petugas. Masyarakat datang, mana dia punya ini apa surat tagihan, ya, oh 5.000, suruh dia kasih masuk 5.000, dan tangan begini. Nanti baru buka, dia juga tulis tanda terima, kasih masuk dan tanda terima. Setiap 2 minggu buka, lurah pergi buka, hitung itu uang. Total nasional berapa? Oh, total ada 200.000 di dalam sebelum buka. Buka sudah di situ. Kalau ada 200.000 pas, berarti benar. Tapi kalau kurang, antara lurah yang makan dengan itu yang pegang di kotak. Begitu. Nah, benar. Tapi memang pengalaman saya pada waktu itu tidak pernah ada kurang, hanya malah ada lebih gitu. Ya, dulu saya punya Om Malo yang di sini, saya punya kepala seksi pemerintahan, kau kita dulu, ya, Om bukan Jawa Barat itu sekretaris saya dulu, ya. Dan memang terjadi peningkatan Bapak Ibu, karena dia tidak menguap lagi. Karena persoalan kita hari ini tidak saja berkaitan dengan kesadaran masyarakat bukan, tetapi juga dalam pengelolaan. Saya berharap bahwa Pak Camat, ya, Bapak Desa, ini Pak Lurah harus pastikan bahwa itu uang yang dibayar oleh rakyat itu sampai di Bapenda. Ya, jadi Pak Camat realisasi yang tahun lalu berapa persen ini itu ya Camat? Berapa? 58 Camat. Kalau tahun ini berapa Pak Camat? Kalau 60 menang kepala dia kenapa? Menang itu 75 paling kurang. Ya. Kalau 60% itu 58 dengan 60 udah baik. Sektor menjadi cakap. Iya tuh. Kita anggap cakap dan mampu, jadi kita angkat ini cakap gitu. Ya. Itu yang berkaitan dengan yang berikut Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Berkaitan dengan data kemiskinan. Saya baca juga sini kemiskinan ekstrimnya turun. Saya bersyukur. Apa yang menjadi dugaan saya, asumsi saya bahwa persoalan kemiskinan ini di Sumba Timur bukan hanya persoalan statistik, tetapi persoalan perilaku, sikap mental dari masyarakat. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kalau orang sudah masuk dalam daftar penerima PKH, bank BLT, dia enggan untuk keluar dari situ. Dia tidak mau keluar. Dia akan ngamuk kalau dia tidak dapat. Ya dong.
Jadi itu persoalan sikap mental itu. Tapi pada saat yang sama, ya toh, kalau misalnya pada ruang yang berbeda dia diperlakukan kurang manusiawi oleh orang lain, katakanlah contoh, kalau dia datang di tempat orang mati atau di tempat ada hajatan, ya, pernikahan dan seterusnya, dikasih apa misalnya kurang, yang lain dikasih cangkir, dia hanya gelas, oh ngamuk dia, gelas biasa. Hei, kau tanya juga, enggak ya dia, tahu enggak kata ya, uparanya enggak anak ya, anaknya siapa ini, pime na parain na lagi. Tetapi pada saat yang sama, ketika dia keluar dari itu orang yang dinyatakan tidak miskin lagi, ngamuk dia. Dia mengklaim dirinya, juga ya itu begitu, ya. Jadi sebenarnya yang main sinetron ini, ya, pas, bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba ketawa. Oleh karena itu, ya, saya berharap dengan sungguh Pak Camat, ya, sudah bagus, Pak Camat yang lama sudah bagus bekerja, sudah turun 52%, ya, itu data kemiskinan itu. Karena di sini dari 929 KK, ya, jumlah individu 5.700, tinggal setelah verifikasi tinggal 411 dan tinggal 2.600 dari 5.700. Ya, penurunannya 56%, KK-nya, individunya 54%. Jadi kurang lebih 55% atau 54 sampai 55. Itu sudah bagus. Jadi tinggal 45% itu kemiskinan ekstrim. Kenapa Bapak Ibu? Ya, asumsi saya itu terkonfirmasi tadi dari Kementerian Percepatan Pembangunan. Tadi baru ketemu saya dari Kementerian. Sumba Timur termasuk adalah daerah yang tertinggal. Tetapi sekarang ini sudah termasuk di 25 kabupaten kota dari 62 kabupaten kota di Indonesia yang akan keluar, karena sesuai hasil evaluasi mereka itu kita punya angka itu, dia dari 2020 ketika ditetapkan, ya, sebagai Perpres 63 tahun 2020 ditetapkan sebagai Sumba Timur daerah tertinggal. Kita lakukan berbagai upaya dengan 7 kurang lebih 6 kriteria 22 indikator itu. Sumba Timur itu 2021, 2022 sampai 2023 dia konstan, ada kecenderungan yang naik. Artinya apa? Terkonfirmasi bahwa masyarakat yang bekerja, pemerintah dari desa, kecamatan, kabupaten itu bekerja. Jadi kita akan dinominasikan untuk keluar dari daerah tertinggal. Tapi saya bilang begini tadi. Jadi saya bilang begini, bahwa keluar dari ini betul sudah keluar dari daerah tertinggal. Tapi Bapak harus lihat, karena yang membuat itu capaian 60 sekian persen, itu kurang lebih 68% kalau tidak salah itu, ya, ada indikator-indikatornya. Sehingga dengannya, kalau bisa Bapak lihat indikator yang memberikan kontribusi yang masih di bawah, itu Bapak harus perhatikan, itu menjadi pertimbangan. Di satu segi saya bilang, saya sangat berterima kasih, berarti terkonfirmasi bahwa kita bekerja. Tapi pada saat yang sama kita harus realistis juga bahwa masih ada indikator-indikator tertentu yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Kenapa Bapak Ibu? Karena daerah tertinggal pada saat yang sama dia berprestasi mendapat insentif fiskal. Kita tahun ini dapat 22 miliar, ya, hanya diperuntukkan untuk bangun infrastruktur jalan, dan kita sudah laksanakan. Jadi ada bangun di Padajala sana, ada di Batakapi di sana, ada di mana lagi, di Padadita, Udubur, Kawangi sana, ya, itu terus. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan tadi bahwa benar sudah kita masuk dalam nominasi pada saat yang sama, penampingan itu terus dilakukan dan juga indikator-indikator tertentu harus juga mendapat perhatian. Bapak Ibu saudara, kenapa saya sampaikan demikian? Supaya kita ini masyarakat di perkotaan ini, ya, kota Canberra ini masyarakat perkotaan sudah, supaya kita bisa memahami juga bahwa sesungguhnya kita jangan
dicuci otak oleh orang-orang tertentu yang bermedia untuk bagaimana setiap hari hanya untuk mencuci otak seolah-olah pemerintahan ini tidur, ini pemerintahan ini sangat tidak baik, lemah, harus dan seterusnya. Bagi kita adalah kita sedang berpemerintahan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Ya, sehingga saya berharap bahwa kalau ada persoalan-persoalan itu diselesaikan, dikomunikasikan dengan baik. Jadi saya sering bilang, kamu jadi lurah, jadi kepala desa di dunia nyata, ya, tidak usah di dunia maya. Sama juga pecamat seperti itu, sehingga dengannya kita lebih fokus bekerja. Dan itu ada ukuran-ukuran yang kita di pemerintahan ini. Bagaimana sesungguhnya pemerintahan ini dia berhasil atau tidak, sederhana saja untuk mengukurnya. Pertama, apakah tingkat pendidikan, derajat pendidikan itu meningkat atau tidak? Fakta berbicara, ya. Literasi kita meningkat, numerasi kita meningkat. Saya baru tadi pimpin rapat koordinasi sosialisasi tentang kepala sekolah, ya, tadi. Data itu berbicara. Di bidang kesehatan apa? Ada peningkatan. Peningkatannya apa? Menurun itu angka statistik. Ya. Adalah yang kita lakukan. Di bidang ekonomi apa? Meningkat. Jadi Bapak Ibu, infrastruktur ada banyak. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh kita juga bisa merespon itu, melakukan itu yang kita harapkan untuk dipahami, dimengerti oleh masyarakat teristimewa kita sebagai pemimpin di level kita masing-masing. Yang berikut, ya, saya juga berharap dengan sungguh bahwa gerakan Sumba Timur berhias ini tetap. Saya terima kasih pecamat, ya. Tadi pecamat saya datang sini, ada mangga, ya itu tidak ada. Kenapa sudah ada sekarang? Oh, ini ditanam dengan cara macam, mungkin beliau ini lama di Bali atau di Jawa dulu. Kalau di Jawa kan begitu. Hari ini pagi kita tidak lihat, siang kita datang sudah ada pohon yang besar. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan dia hidup terus. Tapi setiap 10 hari hidup dia. Ya, saya tentu dicukil dengan ekstra. Terima kasih. Terus kita membuat, berkreasi, berinovasi dengan baik, karena sungguhnya apa yang dilakukan itu dengan baik akan mendatangkan kebaikan juga. Bapak Ibu saudara sekalian, yang berikut yang berkaitan dengan data kependudukan. Data di KPU itu ada 11.834 itu pemilih yang non KTP, pemilih potensial yang baru umur 17, belum ber-KTP. Oleh karena itu saya berharap kalau sudah pasti yang paling banyak itu di kota dan di Canberra, 1045 di Canberra, ya. Saya berharap pecamat, pelurah, pedesa, ya, nanti bagaimana caranya itu supaya sebelum pemilu itu sudah harus terekam dulu. Bagaimana caranya memilih. Yang saya tahu bahwa 1045 itu dia nanti sebelum 14 Februari dia sudah pegang KTP. Ini dikandung maksud Bapak Ibu saudara, memberikan kesempatan kepada pemilih milenial ini untuk menentukan sikap itu. Dan pada saat yang sama juga kita berharap bahwa tingkat partisipasi dalam pesta demokrasi ini harus meningkat. Karena itu juga menjadi indikator, salah satu indikator bahwa keberhasilan kita untuk memberikan melek politik kepada masyarakat bahwa sesungguhnya memilih itu adalah hak dari saudara-saudara kita masyarakat. Dan saya berharap dengan sungguh bahwa yang 1035 itu bisa melakukan perekaman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 5 bulan lagi ini akan ada pemilu. Oleh karena itu saya berharap dengan sungguh, ya, ciptakan suasana yang kondusif, ciptakan rasa persatuan dan kesatuan, betapapun berbeda masyarakat, ya, aliran politiknya, pilihan politiknya, ya, tetapi pastikan bahwa suasana
persaudaraan, suasana persatuan dan kesatuan tidak boleh hilang hanya oleh karena kepentingan politik yang sifatnya sesaat. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sesungguhnya 5 menit saja di dalam bilik suara, ya, tetapi silaturahmi persaudaraan kita itu yang abadi. Oleh karena itu sekali lagi saya titip benar Pak Camat, ya harmoni di antara sesama kita warga Canberra ini bisa terpelihara dengan baik. Pak Lurah dan Pak Kades. Yang berikut ini, kota dan Canberra ini juga penting untuk mengaktifkan para pemuda. Ya, Karang Tarunanya saya berharap, ya, Karang Taruna di desa, Karang Taruna di kelurahan itu, saya berharap dengan sungguh bisa diaktifkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan mengaktifkan Karang Taruna kita bisa memastikan bahwa terpantau segala kegiatan aktivitas. Karena dengan terpantau itu lebih mudah untuk kita bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana kita melakukan pembimbingan, ya, bagi mereka untuk mengantisipasi berbagai hal-hal yang sifatnya negatif. Saya pikir ini beberapa hal yang saya sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Tentu Pak Lurah, Pak Camat, Bapak Desa, satu yang saya mau titipkan untuk kita semua, bangun suasana yang selalu mendatangkan kebaikan untuk semua. Tidak boleh ada suasana perpecahan, suasana permusuhan, suasana yang mendatangkan hal-hal yang buruk di antara pemimpin di level yang masing-masing. Dan pastikan bahwa di SK yang ada di Kecamatan Canberra ini semua punya semangat, punya optimisme untuk bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatian kita, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya datang lagi nanti di sini sudah lebih banyak berubah yang ada di data di sini, baik itu yang berkaitan dengan stunting, gizi buruk, gizi kurang, umilkek, maupun yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, data sudah terverifikasi dengan baik, maupun yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan itu. Pikir ini Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih, selamat siang dan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih.